Cintaku kepada AA. Kalau pesantren Al Zaitun yang masyhur dan tokoh LSM macam Adi Sasono kabarnya dapat mengaguminya, saya tidak tahu apa-apa. Belum pernah datang ke sana dan hanya mendengar berita selentang-selenting. Tokoh utamanya yang besar tinggi gagah, AS Panji Gumilang. Mungkin di awal tahun 1960-an sering saya lihat di daerah Madiun Selatan. AS tentu bukan Amerika Serikat, melainkan katanya Abdul Salam. Hanya itu pengetahuan saya. Selebihnya kagum kepada kemegahan fisik pesantrennya, takjub pada strategi lembunya, taktik kolam ikannya, juga masjidnya yang nanti termewah se-Asia Tenggara. Apakah Al Zaitun itu display dari salah satu jenis kebangkitan Islam atau ikon dari jawaban peradaban Islam terhadap klaim ketertinggalan Islam atau apa saya belum tahu. Sebagaimana ada 3 titik Islam, Patani, Wonosobo, dan Mindanao, yang merupakan Islamic Strategic Defense atas desain internasional pemusnahan nilai-nilai Islam dari muka bumi. Semua itu di otak saya masih wallahu alam. Yang saya agak tahu adalah peradaban sandal-sandal di pesantren Darut Tauhidnya AA Gim alias Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar. Kebesaran kaum santri di Gerlong Hilir, Bandung ini dimulai dari disiplin menata sandal di depan masjid atau ketika memasuki majelis apapun di pesantren ini. Kebangkitan Islam dimulai dari istiqomah kebersihan fisik, karena kalau masjid dimitoskan sebagai tempat sandal hilang dan pencuri sandal dipukuli ramai-ramai, lupakanlah Islamic Revivalism. Membersihkan diri dan lingkungan sendiri dulu, baru pantas ikut berpikir membersihkan lingkungan. Seluruh peri kehidupan AA sendiri adalah potret total dari an-nadhofatul minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Penampilannya klimis. Di ruangan tertentu ada foto-foto beliau di masa silam nongkrong gagah di atas motor berat dengan jaket koboi-nya. Wajahnya cakep dan mulus, giginya manis, vokalnya lembut diselingi notasi-notasi nasyid. Anak-anak muda Bandung terpesona kalau kaum remaja kota penuh paradigma budaya itu terkesima oleh estetika dakwah AA. Kiai muda ganteng harapan umat dan bangsa. Sesudah umat Islam dan bangsa Indonesia dikecewakan bertubi-tubi oleh pemimpin-pemimpinnya, maka AA adalah semburat matahari di Cakrawala Timur, di ujung kegelapan malam yang berkepanjangan. Ia membangun apa saja yang dibutuhkan oleh pembangunan kembali kepercayaan diri kaum muslimin. Dengan izin Allah, pesantren yang indah dan cerdas, koperasi dan workshop manajemen kolbu, radionya menyiarkan semangat hidup, kegembiraan dan kedamaian. Bahkan pasukan AA menelusuri jalanan-jalanan kota Bandung sebagai pasukan kuning. Tempat-tempat perjudian dan bandar-bandarnya diserbu dengan sikap hikmah dan komunikasi yang demokratis. Bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Saudara saya 15 orang dan usia AA kira-kira sepantaran dengan adik kelima saya. Namun prestasi keduniaannya cemerlang dan investasi keakhiratannya nyata di depan mata siapapun. Betapa tidak sebanding dengan ketidakmenentuan hidup saya sendiri. Di dunia dikepung hardikan dan kecurigaan, sementara celengan akhirat saya juga tidak begitu jelas. Pernah 2-3 kali saya diminta berceramah di depan santri-santri AA, namun itu hanya menunjukkan bahwa tidak ada pada saya sesuatu yang pantas untuk saya sumbangkan. Sehingga kemudian saya mengerti bahwa sayalah yang butuh belajar. Maka kali berikutnya saya datang dengan teman-teman dari Jogja dan Jakarta untuk sekilas belajar di Darut Tauhid. AA dan para santrinya mampu melakukan banyak kebaikan yang saya tidak sanggup melakukannya. Sementara saya masih begitu banyak melakukan ketidakbaikan yang mereka beristiqomah menghindarinya. Namun kekotoran dan kegagalan tidak mengurangi hak saya untuk mencintai, merindukan dan melambai-lambaikan tangan kepada AA. Beliau pernah bertanya kepada saya mengenai sejumlah kalangan di Bandung yang bermaksud mencalonkannya menjadi wali kota. Ini mengingatkan saya pada RUU keistimewaan DIY yang sedang dikerjakan sambil menjajaki pendapat rakyat Jogja. Apakah sebaiknya gubernur DIY dipilih secara demokratis ataukah itu disepakati sebagai hak Sri Sultan?
Dalam suatu diskusi di TV lokal, kebanyakan rakyat asli Jogja yang menelepon umumnya menghendaki Sri Sultan menjadi gubernur permanen. Tetapi saya guyoni, saya juga setuju kalau Sri Sultan jadi gubernur terus. Cuma apa ini tidak berarti kita menghalangi karir beliau? Bagaimana kalau suatu waktu Sri Sultan harus jadi presiden RI? Mereka menjawab, kan ada Wagub Pakualam yang bisa menggantikan. Kalau Pakualam jadi wapres gimana? Guyon saya lagi. Maka terhadap AA saya bangga orang Bandung menokohkannya dan berpikir agar beliau menjadi wali kota. Saya bilang eman-eman dong. Apakah ulama, pastor, tokoh agama, intelektual jangan sampai menjadi tokoh birokrasi negara? Kalau ada AA menjadi wali kota, lantas disimpulkan ia kehilangan idealisme. Kalau begitu cara berpikirnya, maka silahkan maling-maling saja yang memimpin negara. Tetapi ternyata ketika ada gagasan AA menjadi wali kota, entah kenapa hati saya sedih. Juga ketika saya mendengar kabarnya bahwa AA bergabung dengan Partai Amanat Nasional, saya tidak punya kesimpulan apa-apa, cuma ada yang berdesik di lubuk hati.